Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 itu adalah kelompok Singasari dan Majapahit. di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan itu. Tapi sebelum itu kami akan menunjukkan karya kita terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Falal dari absen 20. Saya Anggita Dewa Yubitra Permatasari dari absen 5. Saya Nia Juliani dari absen 25. Saya Muhammad Iqbal Subhanutama dari absen 18. Saya Tafratul Itkia dari absen 33. Saya Najwa Putri Asana dari absen 23. Nah, untuk lebih lanjut lagi, untuk menjelaskan karya kita, boleh ke dalam sini. Letak geografis Kerajaan Singasari saat ini adalah di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Salah satu raja terkenal Kerajaan Singasari adalah Kartanegara yang memerintah antara 1268 sampai 1292. Diketahui bahwa puncak kejayaan pada saat dipimpin oleh Raja Kartanegara. Sumber sejarah Kitab Palaton, sejarah yang mengisahkan tentang Raja-Raja Singasari. Kondisi masyarakat, rakyat hidup dengan tentram dan damai. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Sosial kehidupan kebudayaan Kerajaan Singasari. Kehidupan kebudayaan candi hasil peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari yang terjadi, Kerajaan Singasari berkembang dengan cepat. Kerajaan Majapahit terletak di Selat Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Perwulan. Pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Raja Majapahit pada masa kejayaannya adalah Hayam Wuruk dengan Majapahitnya Gajah Mada. Sejarah singkat Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanegara, Raja Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa Kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Namaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Dahat dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Hubali Han yang tiba pada 1293 setelah mengalahkan Jawa Ketawang. Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kebulahi Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jaya Waradana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit diliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura dan Filipina. Selain memperluas wilayah Majapahit, juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit.
Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Wang Taoyang yang menggambarkan Pulau Jawa yang padat penduduknya, tanah yang subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan perunggu kaktua yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembuatan tanah baru untuk perladangan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, tentram. Dalam kitab Nagara Kerata Agama disebut bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Candi. Banyak candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penatraan di Blitar, Candi Brahu, Candi Pentar, Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan makam Troloyon di Trowulan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan kata kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.